Selamat pagi teman-teman semuanya. Baik lagi pagi hari ini bersama saya Irsan Perdana Putra dari GK Invest. Dan untuk pagi hari ini di awal bulan Agustus ya, kita coba akan melihat pergerakan harga untuk instrumen keuangan. Ada 5 instrumen yang akan kita coba analisa hari ini. Ada Euro USD, kemudian ada GBP USD, USD Japanese Yen, kemudian pergerakan harga minyak mentah dunia dan juga pergerakan harga emas. Dan untuk analisanya seperti biasa kita akan menggunakan 2 metode, yaitu kita akan lihat data ekonomi penggerak pasar apa saja yang akan dirilis dalam minggu ini, hari Senin 1 Agustus sampai dengan nanti hari Jumat tanggal 5 Agustus ya. Dan termasuk juga kita akan coba lihat pergerakan harganya secara teknikal, seperti apa tren dari berbagai instrumen tadi, di mana support resisten, dan di mana area terbaik untuk kita masuk pasar. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir dari Zoom meeting, kemudian juga yang menyaksikan dari channel YouTube GK Invest Palembang. Saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Oke, langsung saja untuk hari Senin ini kita coba lihat untuk data yang akan dirilis. Untuk sesi Asia, ya, tadi sudah ada beberapa data yang dirilis di Australia dan juga di New Zealand yang pengaruhnya masih tergolong low impact ya. Dan untuk nanti siang di sesi Eropa, ini juga ada beberapa data yang dirilis, pertama di Jerman ya. Kalau kita lihat jam 14.55 nanti ada PMI atau Indeks Manajer Pembelian untuk manufaktur di bulan Juli ya. So kalau kita lihat datanya masih diprediksi sama di angka 49,2, ini masih di bawah 50 ya untuk indeksnya, artinya masih tergolong jelek nih ekonomi di Eropa, terutama di Jerman ya. So, kita perhatikan untuk rilisnya nanti, apakah di bulan Juli kemarin angkanya lebih besar daripada 49,2 atau di atas 50, atau masih di bawah 50. Data yang lebih besar daripada 50 artinya positif ya untuk pergerakan euro terutama, kemudian data yang lebih kecil ini artinya negatif untuk pergerakan euro. Untuk pengaruh data ini masih medium impact ya, medium impact tergantung seberapa signifikan nanti perbedaan antara rilis dan juga forecast-nya ini. Dan di jam 15.30 di Inggris ada data yang sama juga, Indeks Manajer Pembelian Manufaktur untuk bulan Juli yang diprediksi juga tetap sama di angka 52,2 ya. So kita lihat nanti untuk rilisnya, yang pasti untuk data PMI manufaktur ini akan mempengaruhi pergerakan dari sterling secara medium sampai dengan high impact. Sekali lagi tergantung seberapa signifikan untuk rilis datanya nanti. Data yang lebih besar daripada 52,2 artinya positif untuk sterling, dan data yang lebih rendah dari 52,2 artinya negatif ya untuk sterling. Dan di jam 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore nanti juga akan dirilis untuk tingkat pengangguran di Eropa yang diprediksi masih di angka 6,6%. Ini data yang cukup tingkat pengangguran yang cukup tinggi ya kalau kita lihat untuk kawasan Eropa. So untuk teman-teman yang trading euro dan pasangannya, coba perhatikan untuk rilis data tingkat pengangguran nanti. Jika datanya lebih tinggi daripada 6,6%, ini artinya negatif ya untuk pergerakan euro, dan data yang lebih kecil dari 6,6% ini artinya positif untuk pergerakan euro. Dan di sesi Amerika Serikat nanti malam, data yang sama ya di jam 9 malam waktu Indonesia Barat untuk Indeks Manajer Pembelian di bulan Juli, dan datanya diprediksi lebih kecil daripada data sebelumnya. Kalau kita lihat untuk bulan sebelumnya ini di angka 53, untuk indeksnya ini prediksi atau forecast-nya nanti malam di kisaran 52 ya. So teman-teman perhatikan untuk rilis datanya, sekali lagi data yang lebih besar daripada 52 ini positif untuk indeks dolar, dan data yang lebih rendah atau lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar. Untuk di hari Senin, kemudian di hari Selasa, di pagi hari di sesi Asia, ini ada satu data yang penting yang harus teman-teman perhatikan, yaitu data dari suku bunga di Australia yang diprediksi ada kenaikan sebesar 50 basis point ya untuk bulan Agustus ini. Setelah kita lihat untuk suku bunga sebelumnya ini di angka 1,35%, dan untuk bulan Agustus ini diprediksi ada kenaikan 1,85% ya. Sekali lagi untuk suku bunga Australia ini memang harus dinaikkan karena kita lihat inflasi di Australia juga cukup tinggi. Artinya teman-teman nanti lihat untuk yang trading Australia, jika datanya masih di angka 1,85%, ini ada potensi untuk pergerakan Australia, ada potensi ya. Pergerakan dari Australia, dolar ini bergerak positif dan sebaliknya.
jika memang di bawah ekspektasi, di bawah dari 1,85%, ini artinya nanti kemungkinan besar akan negatif untuk pergerakan dari Aussie ya. So, untuk data ini akan dirilis jam 11.30 besok ya. So, teman-teman sekali lagi perhatikan untuk rilis data ini. Saya pikir untuk hari Selasa hanya data ini yang akan menjadi fokus pasar ya. Kemudian di sesi Amerika Serikat hanya satu data yang saya lihat masih medium impact, yaitu lowongan pekerjaan JOLTS ya. JOLTS ya. Yang pengaruhnya sekali lagi masih medium impact yang akan dirilis jam 9 malam besok. Di hari Rabu ini juga ada beberapa data di sesi Asia, terutama di negara New Zealand ya. Di jam 5.45 ini akan dirilis tingkat pengangguran untuk kuartal kedua. So, kalau kita lihat tingkat pengangguran diprediksi ada penurunan ya. Sebelumnya di angka 3,2%. Dan untuk kuartal kedua ini diprediksi menjadi 3,1% atau ada penurunan. So, teman-teman yang trading New Zealand dollar ini dan pasangan ya tentunya perhatikan untuk rilis data ini besok pagi. Kemudian di sesi Eropa kita lihat ini ada beberapa data juga yang akan dirilis besok. Fokus pasarnya ada pada jam 15.30 di Inggris ya. Kalau kita lihat besok juga akan ada PMI dari jasa di bulan Juli yang diprediksi juga masih tetap sama di angka 53.3. Nah, untuk data ini sekali lagi pengaruhnya pengaruhnya medium sampai dengan high impact. So, teman-teman yang trading sterling untuk data ini diperhatikan untuk rilisnya ya. Jam 15.30, jika datanya lebih besar daripada 53.3 ini artinya positif untuk pergerakan sterling dan juga sebaliknya. Data yang lebih kecil artinya negatif ya untuk pergerakan dari sterling. Dan di malam hari di sesi Amerika Serikat menjadi fokus pasar ada beberapa data ya, terutama ini di jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam hari Rabu akan ada data PMI untuk non-manufaktur ya di bulan Juli yang datanya diprediksi bukan sedikit, lumayan banyak ini indeks penurunannya. Kalau kita lihat untuk data sebelumnya di angka 55.3 dan untuk bulan Juli ini untuk PMI non-manufaktur diprediksi ada penurunan menjadi 53.5. Ini data ini juga teman-teman harus perhatikan karena kemungkinan besar akan menggerakkan indeks dolar. Kemudian di jam 21.30 hari Rabu ini juga ada inventory minyak mentah yang masih kita lihat ya belum dirilis untuk forecast-nya. Namun sekali lagi untuk data ini nantinya akan mempengaruhi pergerakan harga minyak hari Rabu ya, hari Rabu malam. Dan di hari Kamis ya di sesi Asia masih minim data. Kemudian di sesi Eropa, terutama di Inggris ya kalau kita melihat ada beberapa data juga yang akan dirilis jam 15.30. Ini ada data PMI konstruksi untuk bulan Juli yang diprediksi juga akan sedikit ada penurunan ya. Kalau kita lihat angka sebelumnya indeksnya ada di angka 52.6 dan untuk bulan Juli ini diprediksi di angka 52.1. Untuk data ini pengaruhnya medium sampai dengan high impact tergantung berapa besar sekali lagi untuk perbedaan antara rilis nanti dan juga forecast-nya. Sekali lagi data ini akan dirilis jam 15.30 hari Kamis ya. Kemudian untuk hari yang sama juga akan dirilis suku bunga di Inggris ya. Nah, suku bunga di Inggris ini akan dirilis jam 6 sore atau 18 waktu Indonesia Barat. Kalau kita lihat untuk suku bunga sebelumnya ini ada di angka 1.25% dan untuk bulan Agustus diprediksi ada sedikit kenaikan ya 25 basis point di angka 1,5%. Ya memang kalau kita lihat untuk suku bunga inflasi di Inggris juga cukup tinggi ya, bahkan tinggi dalam beberapa puluh tahun terakhir. Memang harus ada kenaikan dari suku bunga di Inggris ya, paling tidak untuk menekan tingkat inflasi. So, teman-teman yang trading sterling hari Kamis jam 6 sore perhatikan untuk rilis data dari suku bunganya. Jika memang sesuai dengan ekspektasi, ini mungkin akan menjadi pergerakan yang positif untuk sterling dan sebaliknya ya. Jika di bawah dari ekspektasi, suku bunga masih di bawah 1,5%, mungkin akan ada tekanan juga untuk pergerakan dari sterling. Itu di hari Kamis sore, kemudian di sesi Amerika Serikat malam harinya, di jam 19.30 akan ada data klaim pengangguran awal yang diprediksi masih sama ya, seperti data sebelumnya, minggu lalu ini di angka 256.000, dan untuk minggu ini diprediksi
akan ada penurunan sedikit ya di angka 255.000. Untuk data ini masih tergolong medium impact. Dan di akhir sesi perdagangan minggu ini, di hari Jumat, yang akan menjadi fokus pasar ya sebenarnya untuk minggu ini, karena di sesi Amerika Serikat ada data ketenagakerjaan Amerika Serikat ya, atau NFP ya, non-farm payroll, yang akan dirilis jam 19.30. Ada 3 data seperti biasa yang akan menjadi fokus pasar di hari Jumat ini. Pertama adalah data non-farm payroll di bulan Juli yang diprediksi ada penurunan. Kalau sebelumnya, kalau kita lihat di bulan Juli, ini ada di angka 372.000. Untuk bulan Juli kemarin, ya ini diprediksi ada penurunan cukup banyak, ini di angka 250.000. Ya. Nah, untuk data ini nanti teman-teman perhatikan ya, data yang lebih besar daripada 250.000 ini artinya positif untuk pergerakan indeks dolar, dan data yang lebih kecil artinya negatif. Dan di jam yang sama, ini yang akan menjadi concern pasar juga adalah tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang diprediksi tetap sama di angka 3,6% di bulan Juli ya. Itu untuk datanya juga teman-teman perhatikan ya, untuk data tingkat pengangguran jika datanya lebih tinggi artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar, dan data yang lebih kecil dari 3,6% artinya positif untuk indeks dolar. Dan data satu lagi yang menjadi fokus pasar adalah pendapatan rata-rata buruh per jam. Ya. Kalau kita melihat juga masih diprediksi di angka 0,3%. Jadi di hari Jumat nanti, atau di akhir sesi perdagangan minggu ini, teman-teman perhatikan untuk ketiga data tersebut ya. Jika semuanya nanti positif untuk indeks dolar, maka ada potensi untuk indeks dolar kembali menguat dan pasangan mata uang yang berhadapan dengan indeks dolar mungkin akan turun, termasuk juga emas ya. Namun jika sebaliknya, jika tiga data nanti sebagian besar adalah datanya negatif untuk indeks dolar, maka ini akan menjadi pergerakan yang negatif juga untuk indeks dolar, dan pastinya akan menggerakkan atau menaikkan lagi harga emas dan juga mayor pair yang berhadapan dengan indeks dolar. Ya, saya pikir itu ya untuk minggu ini di awal Agustus cukup banyak data, so teman-teman perhatikan untuk rilis datanya nanti. Dan kita coba lihat untuk teknikal analisanya, kita awali dulu dengan indeks dolar. Ya, indeks dolar pagi ini ada di level 105.6, ini terkoreksi dari level tertingginya ini di tanggal 14 Juli kemarin, ini di kisaran level 109.3 ya. Dan kalau kita melihat minggu kemarin ya, ini setelah suku bunga walaupun dinaikkan, tetap ya ini menekan untuk indeks dolar, sehingga membuat kalau saya lihat untuk trennya ini sudah mulai terkoreksi turun ya. Bahkan kalau kita gambarkan kemarin level support di 105.6 ini berhasil di break walaupun belum breakout. Namun dari gerakan seller atau tekanan seller pagi hari ini yang terlihat masih cukup dominan, maka indeks dolar hari ini pun masih berpotensi untuk kembali melanjutkan penurunan ya. So kalau kita mengacu pada garis uptrend line yang menjadi support dari tren besar dari indeks dolar, maka potensi untuk penurunan indeks dolar dalam 1 sampai dengan 2 hari ini ada di kisaran level dari support uptrend line ini ya, di kisaran 105.2. Nah, kalau kita lihat juga di historical harga sebelumnya di 105.2 juga pernah menjadi resisten dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 29 Juni yang berhasil di breakout dan sudah di retest pada tanggal 4 Juli. Artinya level 105.2 kalau kita melihat di 105 sampai dengan 105.2 ini akan menjadi tahanan atau support yang mungkin cukup signifikan nanti menahan penurunan dari indeks dolar ya. Saya pikir sebelum data dari non-farm payroll dirilis, pergerakan indeks dolar akan bermain di level support ini. Pergerakan selanjutnya tergantung dari data ketenagakerjaan di hari Jumat ya. Jika nanti datanya ternyata positif untuk Amerika Serikat, ini ada chance atau potensi untuk indeks dolar kembali melanjutkan tren kenaikannya. Karena sekali lagi secara tren besar indeks dolar ini masih dalam kondisi uptrend. Namun jika data ketenagakerjaan di hari Jumat besok ini dirilis negatif ya, ada potensi juga untuk indeks dolar ini sudah berbalik arah tren di tren yang besar ya.
So, kita lihat untuk level 105 ya, apakah masih bisa menahan untuk tren kenaikan indeks dolar atau nantinya akan di breakout ya. Level 105 sampai dengan 105.2 adalah level kunci untuk tren kenaikan dari indeks dolar secara teknikal. Seperti itu ya. Dan untuk hari ini sekali lagi dari pergerakan indeks dolar masih berpotensi tertekan sampai ke level support. Sebagai resisten adalah harga tertinggi di hari Jumat kemarin kisaran 106.6. Ini adalah level resisten terdekat untuk saat ini ya, untuk indeks dolar. Ya, ini saya push untuk support terdekat, jadi kita pakai level yang paling rendah ya. Level support dari uptrend line sekaligus juga historical harga di bulan Juli kemarin. Ya, ini untuk gambaran indeks dolar. Dan selanjutnya kita coba analisa untuk pasangan mata uang. Ya. Untuk forex kita awali dengan Euro USD. Ya. Euro USD secara teknikal sudah kita gambarkan minggu kemarin ya. Memang secara pola pergerakan harga masih berada pada pola besar dari down channel ya, yang masuk ke fase koreksi positif harga. So kalau kita lihat minggu kemarin memang untuk Euro USD sempat turun atau tertekan sampai ke level 1.0090, namun ada rejection di sini dari buyer sehingga mengangkat lagi pergerakan ya dengan volume yang cukup besar ini di level support dan mengangkat rate dari Euro USD sampai dengan pagi hari ini di level 1.0230-an. Secara teknikal, teman-teman saya lihat untuk pergerakan dari Euro USD hari ini sampai dengan besok mungkin ini ada potensi untuk pergerakan masih melanjutkan koreksi positifnya atau kenaikan harganya ya. Dan kalau kita mengacu pada resisten terdekat sebelumnya, level tahanan atas ini ada di kisaran 1.0260. Ini adalah resisten terdekat atau tahanan atas terdekat untuk saat ini yang kalau saya lihat dari pergerakan dari historical harga sebelumnya level ini sudah sering diuji. Artinya memang di kisaran 1.0260-an ini saya lihat sudah mulai menipis ya area supply-nya, yang artinya jika pergerakan mungkin sekali lagi menuju ke level tersebut, level 1.0260 ini akan bisa di breakout ya. So kemarin juga sudah kita gambarkan ini potensi kenaikan dari Euro USD dari pola down channel yang terbentuk. Maka untuk target, kita lihat untuk target kenaikan dari pola ini adalah ke level resisten dari downtrend line itu ada di kisaran 1.0350. So ini mungkin akan menjadi target kenaikan dari Euro USD dalam beberapa hari ke depan ya. So untuk teman-teman yang trading of Euro USD atau yang tertarik untuk mengambil peluang pada pergerakan Euro USD, teman-teman bisa set posisi buy di harga yang paling ideal. So kalau kita lihat untuk harga yang paling ideal adalah harga di atas level 1.0140 ya. Jadi kalau kita melihat untuk support terdekatnya atau area buy yang paling ideal yang kita mengacu pada tren kecil ya, maka ini sudah kita bisa gambarkan garis uptrend line. Kalau saya perkecil time frame-nya di 1 jam, teman-teman bisa lihat pola yang terbentuk. Ini adalah pola ascending triangle ya. Ascending triangle ini pola kenaikan harga dan kita sudah bisa gambarkan 3 gelombang terendah yang kita hubungkan yang bisa menjadi acuan kita sebagai support dari Euro USD. So, artinya selagi pergerakan harga berada di atas dari uptrend line ini atau di atas dari level 1.0150 ya, pergerakan dari Euro USD masih berpotensi naik sampai ke level resisten yang sudah kita tentukan tadi di kisaran 1.0350-an di targetnya ya. Itu untuk posisi hari ini, posisi buy masih jadi posisi yang ideal ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengikuti tren besarnya, ambil posisi sell, saran saya teman-teman tunggu ya di resisten yang cukup signifikan tadi. Jadi level sell terbaik untuk saat ini ada di kisaran 1.0350 ya. So ini range-nya untuk Euro USD
untuk hari ini kesimpulannya tren naik ya, teman-teman bisa cari posisi buy di harga terbaik selagi pergerakan masih di atas kisaran level 1.0150-an ya, dengan target maksimal di kisaran 1.0350-an. Ya, itu untuk Euro USD, dan selanjutnya kita coba lihat untuk Sterling. Ya, Sterling juga sama ya. Bahkan kalau kita melihat dari Sterling dalam beberapa hari terakhir di tanggal 27 Juli kemarin sudah berhasil breakout dari pola penurunan, dari tren penurunan yang sebelumnya kita gambarkan ya secara garis besar. So, teman-teman bisa lihat ini garis biru yang sudah saya transparankan ini sudah berhasil di breakout ya di time frame 4 jam atau tren besarnya ini sudah berhasil di breakout. Artinya untuk Sterling ini ada potensi untuk pergerakan harga berubah tren. Jadi ini adalah indikasi awal berubahnya tren dari Sterling yang sebelumnya adalah tren penurunan. Di tanggal 27 Juli kemarin sudah berhasil di breakout, itu artinya ada potensi pergerakan dari Sterling secara tren besar ini sudah berubah naik ya. Dan sebelumnya juga sudah kita gambarkan untuk tren yang kecil yang sampai saat ini masih valid untuk menjadi support atau tahanan bawah dari Sterling ya, teman-teman bisa lihat untuk garis biru yang menuju ke atas ini yang sampai saat ini masih menjadi support yang cukup signifikan ya. Bahkan kalau kita gambarkan kemarin memang kisaran 1.2060 ini adalah support yang paling kuat dan sempat tersentuh ya hari Jumat kemarin. Setelah tersentuh ini terjadi rejeksi lagi dari buyer dan mengangkat lagi untuk GBP USD pada kisaran rate pagi ini di 1.2190. Terus secara tren untuk Sterling saya lihat masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. Memang kemarin sempat tertahan pada level resisten 1.2200 sampai hari ini pun tertahan karena sudah di breakout Jumat kemarin level tersebut sudah di break ya, walaupun belum breakout artinya memang di area ini supply-nya sudah menipis ya. Artinya jika pergerakan melanjutkan tekanan naik lagi, saya lihat untuk pergerakan akan lanjut naik ya sampai ke level resisten selanjutnya. Dan kalau kita melihat untuk resisten selanjutnya ini ada di kisaran 1.2310-an ya. Kita mengacu pada gelombang tertinggi pada tanggal 27 Juni, 23 Juni, 21 Juni, dan 20 Juni. Jadi area 1.2310-an ini adalah resisten pada tanggal tersebut yang kemungkinan besar akan menjadi target kenaikan dari Sterling dalam beberapa waktu ke depan. Bisa hari ini sampai dengan besok. Karena kalaupun hari ini masih masuk range dari pergerakan Sterling ya. Untuk kesimpulan secara tren kecil ya teman-teman, untuk Sterling ini sudah mulai sudah naik ya, dan tren besar juga berpotensi sudah berubah menjadi tren kenaikan. Jadi untuk posisi ideal hari ini adalah posisi buy selagi pergerakan harga masih di atas 1.2060 sebagai level support pentingnya ya. Target sekali lagi di level 1.2310. Ini target kenaikan atau taking profit untuk posisi buy. Dan untuk posisi sell juga saya rekomendasikan di level yang sama seperti level resisten ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil sell, karena ini counter trend ya, tren besarnya adalah, tren kecilnya adalah naik dan kita ambil posisi sell, artinya sekali lagi ini adalah counter trend, artinya teman-teman harus tunggu dulu pergerakan harga sampai ke level resisten penting ini, baru teman-teman nanti lihat ya seperti apa reaksi candlestick-nya. Jika nanti memang buyer sudah mulai melemah dan muncul tekanan seller, area ini 1.2310 bisa jadi rekomendasi untuk teman-teman open posisi sell ya. Yes, itu untuk Sterling. Dan selanjutnya kita coba lihat untuk mata uang mayor pair yang lain ya. Untuk Australia atau Aussie, ini juga kemarin sempat retest ya setelah breakout dari downtrend line di time frame yang besar. Ya, teman-teman perhatikan untuk trennya, ini sudah di breakout pada tanggal sama 27 Juli kemarin ya, ketika suku bunga Amerika Serikat dirilis, dan di hari Jumat kemarin ini sempat
di retest ya. Jadi pergerakan harga sempat turun dulu ke level support dan terjadi rejection dari buyer sampai dengan pagi hari ini untuk Australia dollar ini rate-nya di kisaran 0.698-an ya. So kalau saya lihat untuk pergerakan dari Aussie pun masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya. So kalau kita melihat untuk resisten selanjutnya atau target kenaikan untuk Aussie ini ada di kisaran harga tertinggi pada tanggal 16 Juni kemarin ini di kisaran rate 0.7060. Karena sudah di breakout, ukuran kecilnya saya transparankan, kita fokus ke uptrend line ya, garis biru yang menahan dari penurunan Aussie ini ya. Dan seperti ini skenario tradingnya untuk hari ini Aussie, teman-teman boleh cari posisi buy terbaik selagi pergerakan harga masih di atas rate 0.6910 ya, sebagai support penting ya, tahu harga terendah di hari Jumat kemarin. Dengan target atau taking profit ada di kisaran sekali lagi 0.7060-an. Taking profit untuk posisi buy ya, selagi pergerakan harga di atas nih ya, ini level terendah hari Jumat kemarin. Ya. Untuk posisi buy dan untuk posisi sell, saran saya teman-teman tunggu dulu di atas ya, karena sekarang pergerakan harga masih berpotensi naik, jadi saya sarankan untuk posisi sell teman-teman tunggu di kisaran level resisten pentingnya ini di 0.7060-an. Area ini bisa jadi area rekomendasi untuk ambil posisi sell walaupun ini counter trend ya. Jadi teman-teman bisa coba ambil sedikit mungkin koreksi harganya nanti, namun dengan manajemen risiko juga yang cukup ketat. Jadi karena kita memang counter trend, artinya posisi sell di kisaran 0.7060-an ini harus dilengkapi atau dipasang stop loss ya di kisaran 0.7090-an. Ini stop loss mungkin maksimal ya untuk posisi sell-nya nanti. Karena jika level ini juga berhasil di breakout, maka untuk target kenaikan selanjutnya pada Aussie ini ada di kisaran ini. Ya, 0.7140 ini adalah target selanjutnya jika level 0.7060 berhasil di breakout. So kita tunggu. Untuk hari ini sekali lagi pergerakan masih berpotensi naik, artinya untuk posisi ideal adalah posisi buy. Dan untuk New Zealand, New Zealand dari tanggal 18 Juli bahkan sudah ada sinyal ya bahwa tren besarnya sudah berubah, yang sebelumnya masuk ke kondisi downtrend. Di tanggal 18 Juli ini sudah muncul konfirmasi breakout ya dari resisten pada downtrend line. Artinya memang secara tren dari New Zealand ini sudah berpotensi berubah, yang sebelumnya turun menjadi naik ya. Dan di beberapa hari terakhir memang di level support 1.6190-an ini menjadi support yang kuat yang menahan penurunan dari New Zealand. Kita lihat di tanggal 27 Juli kemarin ini terjadi rejection yang cukup tinggi juga, cukup besar juga oleh buyer ya, sampai mengangkat pergerakan dari New Zealand di area yang sudah kita tandai sebagai resisten atau target kenaikan adalah di kisaran 0.6320-an ya, di target atau area kenaikan di hari Jumat kemarin ya. So, untuk hari ini New Zealand masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan ya, secara tren kecil naik dan tren besar juga sudah mulai naik ya. So, kita coba gambarkan untuk support penting ya dari New Zealand. Ya, kita sudah ketemu 3 gelombang terendah di time frame yang kecil ya, di 1 jam mungkin akan lebih jelas gelombang-gelombangnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, di time frame 1 jam gelombang terendah pada tanggal 14 Juli, kemudian 27 Juli dan 29 Juli kemarin ini bisa kita hubungkan sebagai garis uptrend line ya, atau garis support yang menahan dari penurunan New Zealand. Sekali lagi, selagi pergerakan harga masih di atas level ini, masih di atas garis uptrend line atau di atas level 1.6220-an pergerakan dari New Zealand,
berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk sekarang, untuk saat ini ya, mungkin target kenaikan adalah harga tertinggi di hari Jumat kemarin di kisaran 0.6320. Namun tidak menutup kemungkinan untuk resisten ini berhasil di breakout lagi. So kalau resisten 0.6320 ini berhasil di breakout, maka untuk resisten selanjutnya atau target kenaikan dari New Zealand, kita coba mengacu pada gelombang tertinggi sebelumnya lagi ya. Ini ada pada tanggal 21 Juni dan tanggal 19 Juni di kisaran 0.6360. Ini mungkin akan menjadi target kenaikan dari New Zealand jika level 0.6320 berhasil di breakout ya. Ya, ini tuh gambaran New Zealand hari ini. Sekali lagi kesimpulannya trennya naik, untuk posisi ideal adalah posisi buy. Dan kita coba lihat untuk yen ya. Yen yang cukup jauh dropnya ya untuk pagi hari ini, rate rendahnya ini sampai ke level 131 ya. 131.10-an ya. Ini rate rendah pagi hari ini. Dan kalau kita zoom out dulu untuk pergerakan dari yen, memang sebelumnya sudah kita gambarkan garis uptrend line yang sudah di breakout tanggal 28 Juli kemarin ya. So, untuk sampai dengan hari ini, untuk yen masih berpotensi saya lihat melanjutkan penurunan ya. Memang kalau kita gambarkan kemarin level support penting itu ada di kisaran 134.3. Jika level ini berhasil di breakout, maka untuk yen ini chance-nya turun ke level support yang lebih rendah lagi. Jadi kalau kita mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 15 Juni, maka untuk support selanjutnya atau target penurunan untuk yen ini ada di kisaran 131.4. Ya. Di kemarin setelah breakout 134.2, kemudian di retest lagi di tanggal 29 atau akhir perdagangan dan terjadi tekanan seller lagi di level tersebut, artinya memang 134.2 saat ini akan menjadi tahanan atas atau resisten yang cukup kuat menahan kenaikan dari yen ya. Dan secara kesimpulan sekali lagi untuk yen hari ini masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Target penurunan adalah di level 131.4 ya, kita mengacu pada gelombang terendah pada tanggal 16 Juni. Jadi untuk posisi ideal pada yen, teman-teman bisa set posisi sell di harga terbaik ya, di kisaran mendekati resisten kemarin ya, kisaran 134. Ini kalau saya lihat masih akan menjadi resisten yang kuat. Jadi jika nanti ada retest lagi di level tersebut, teman-teman bisa open posisi sell ya, ngikutin trennya. Sekali lagi, tren besar sudah berpotensi berubah. Jadi sebelumnya adalah tren kenaikan, dan pada tanggal 28 Juli kemarin terkonfirmasi di breakout, artinya sekarang untuk yen ya berpotensi untuk berbalik arah atau berubah tren menjadi turun ya. Yes, karena ini sudah di breakout, jadi saya transparankan untuk level uptrend lainnya. Teman-teman bisa berfokus pada garis downtrend line sebagai resisten atau area jual nantinya. Ini ya. Ya, ini target penurunan ya. So, untuk level 131.1 teman-teman 131.5 teman-teman perhatikan nanti ya. Sini juga bisa teman-teman ambil posisi buy nantinya, karena sekali lagi ini adalah support yang penting juga dengan manajemen risiko yang harus ketat ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil buy di kisaran 131.5, stop loss maksimal teman-teman atur di 131.00. Kita coba cari pullback-nya di area support ini untuk posisi buy. Lihat ya, apakah nanti akan seperti ini pergerakan harga atau breakout lagi. Tunggu ya. Breakout lagi, nanti kalau breakout lagi mungkin untuk yen kembali bermain pada rate 120-an, 129, 128 seperti itu ya. Kita lihat nanti seperti apa pergerakan harganya di level 135.4. Ya, itu untuk yen, dan selanjutnya kita coba analisa untuk komoditas ya. Ya, untuk minyak mentah. Bentar saya coba lihat harga di GK ya.
Ya, 97 ya. 97,2 untuk harga minyak pagi hari ini. Ya, 97,2 ya. Yes. 97,2 untuk pergerakan harga hari ini. Dan kalau kita lihat minggu kemarin, teman-teman, pergerakan memang sempat bermain di level resisten pada pola down channel yang sudah kita gambarkan dari beberapa waktu yang lalu ya. Sempat break ya, namun tertahan pada level resisten penting di kisaran 100 ya. Jadi kemarin juga sudah kita tandai level 100 ini menjadi area kunci ya untuk pergerakan dari minyak. Jika pergerakan masih tertahan di bawah level 100 ya, maka pergerakan akan bermain pada pola down channel ini. Namun jika 100 berhasil di breakout, ya maka pergerakan harga sudah berpotensi untuk melanjutkan tren kenaikan. Namun dari konfirmasi pergerakan harga pada tanggal 29 Juli kemarin, atau di hari Jumat, ini terjadi rejection ya. Terjadi rejection di kisaran level 100. Jadi kita sempat lihat harga 100 namun tertekan. Ya, ditahan oleh seller lagi sehingga menurunkan pergerakan harga atau menekan lagi pergerakan harga sampai dengan pagi hari ini. Nah, dari tekanan seller ini, teman-teman, dari sumbu atas yang cukup panjang ini, dari rejection seller ini, maka saya lihat untuk pergerakan harga minyak, ini masih berpotensi melanjutkan penurunan, ya. Walaupun secara pergerakan harga, secara range pergerakan harga, ini akan bermain di atas level 90. Jadi dari tekanan seller kemarin saya melihat ya untuk hari ini harga minyak ini bisa tertekan kembali sampai ke level 95. Ya, 95 ini adalah gelombang terendah pada tanggal 28 Juli sekaligus juga area support pada uptrend line. Saya lihat ini akan menjadi target penurunan dari harga minyak secara teknikal ya dari konfirmasi tekanan seller di area 100 ini. Untuk pergerakan selanjutnya, kita coba tunggu apakah level 95 ini masih menjadi support yang kuat sehingga mengangkat lagi untuk pergerakan harga minyak atau berhasil di breakout. Kalau berhasil di breakout lagi level 95 ini mungkin pergerakan harga akan balik lagi ke kisaran 93 ya. Ya, selagi pergerakan harga masih di atas 95 ya, masih di atas support pentingnya, maka ada chance untuk pergerakan harga kembali tes level 100. Ini kuncinya, level kuncinya di 95. Itu untuk level kunci bawah, dan untuk level kunci atas ada di kisaran 100 ya. Kita tunggu level mana yang di breakout ya, teman-teman. Dan ya untuk rekomendasi trading hari ini dari tekanan seller yang muncul ya, saya lihat posisi sell masih jadi posisi yang ideal selagi pergerakan harga masih di bawah 100. Posisi sell masih menjadi posisi yang ideal selagi pergerakan harga masih di bawah level 100. Dan untuk posisi buy, teman-teman sebaiknya tunggu dulu di kisaran level 93 sampai dengan 95 sampai dengan 93. Ini akan menjadi support harga atau area buy terbaik untuk hari ini. Yes, itu untuk minyak mentah. Dan pair yang terakhir, gold XAU USD ya, pagi hari ini berada di kisaran 17.62. Setelah beberapa waktu lalu, tepatnya di minggu kemarin, harga emas sempat turun di level terendahnya di kisaran 16.80 ya. Namun setelah terjadi rejection di kisaran support penting tersebut, ini pergerakan harga kembali naik ya sampai dengan hari ini. Dan sebelumnya kita juga sudah gambarkan untuk target kenaikan dari pergerakan harga emas itu ada di kisaran level resisten pada pola down channel. Jadi sudah sampai target. Sudah sampai target ke level resisten dan masih tertahan sampai hari ini, sampai pagi hari ini pergerakan harga emas kita bisa lihat ya masih tertahan pada garis downtrend line yang artinya belum ada konfirmasi tren besarnya ini di breakout. Jadi dari konfirmasi pergerakan harga di bawah garis downtrend line, secara tren besar harga emas ini masih dalam kondisi downtrend. Ya. Namun sekali lagi pergerakan harga ini masih akan terkonsolidasi ini di level ini. Teman-teman harus tunggu ya, harus tunggu apakah akan terjadi breakout yang menjadi konfirmasi bahwa tren harga emas sudah mulai berubah. Secara tren kecil sudah naik, tren besar juga sudah naik. Kalau muncul breakout di area resisten ini.
Namun jika nanti ada konfirmasi lagi tekanan dari seller, ya tekanan dari seller di level 1760-an ini, ya ditandai dengan volume seller yang cukup besar ya, sebagai contoh di sini ya, kalian bisa lihat resisten sebelumnya, di area resisten sebelumnya ini tekanan sellernya tinggi ya, ini juga ini besar nih, ya. Kemudian ada rejection di sini. Nah ini menandakan bahwa di area resisten supply-nya besar, supply-nya banyak. Nah, nanti teman-teman harus tunggu di kisaran harga sekarang ini ada nggak muncul candlestick yang sama seperti resistance sebelumnya ya. Apakah candlestick bearish engulfing ataukah candlestick rejection dari buyer ya dengan sumbu atas yang panjang tapi tutupnya masih di bawah. Nah, jika muncul ini menandakan bahwa resisten ini masih akan menjadi resisten yang kuat untuk menahan kenaikan dari harga emas. Jadi ada chance untuk pergerakan harga emas mungkin akan terkoreksi dulu sampai ke level support terdekat. Dan untuk support terdekat kita sudah gambarkan juga dari minggu yang lalu ya. Dari kedua gelombang yang sudah terbentuk, di gelombang pertama ada di kisaran 1680. Ini ya, teman-teman bisa lihat gelombang pertama di 1860, gelombang kedua ada di kisaran 1712 ya, ini adalah gelombang terendah pada tanggal 27 Juli. Yang artinya level ini ya, level kisaran 1740 ini akan menjadi support terdekat ya dari garis uptrend line sekaligus juga historical harga sebelumnya. Teman-teman bisa lihat ya, 1740 ini sudah beberapa kali dicoba sebagai resisten harga ya, dan di tanggal 28 kemarin berhasil di breakout. Artinya level ini akan menjadi support yang kuat, nantinya akan menahan dari penurunan harga emas ya. Ya, ini range ya. Range pergerakan harga emas saat ini hari ini ya teman-teman, untuk level support di 1740, artinya selagi pergerakan harga di atas 1740, teman-teman masih boleh ambil posisi buy ya. Di atas 1740 teman-teman masih boleh ambil posisi buy, tinggal cari harga terbaik saja. Jadi kalau mau buy, tinggal tunggu koreksi-koreksi harga. Dan untuk area sell, ya walaupun sekarang pergerakan harga berada di resisten, namun belum ada konfirmasinya. Jadi untuk sell itu ada dua skenario. Yang pertama, teman-teman tunggu ada konfirmasi di level resisten ini, tekanan dari seller ya. Jadi kalau ada tekanan seller, teman-teman bisa sell dengan manajemen risiko atau stop loss di atas dari harga tertinggi Jumat kemarin atau di kisaran 1770. Jadi kalau nanti muncul seller di sini, teman-teman bisa sell, targetnya 1740, stop loss-nya di 1770. Namun jika nanti ada breakout di level 1765 ini ya teman-teman tunggu aja. Ini skenario kedua, sell-nya boleh di kisaran resisten yang kuat juga di 1785 ya. 1785 ini kita mengacu pada support-support harga sebelumnya. Ya, ini gelombang terendah tanggal 15 Mei, kemudian tanggal 1 Juli kemarin ini sudah menjadi support harga yang berhasil di breakout ya. Artinya level 1785 ini akan menjadi support kuat juga nanti yang menahan dari kenaikan harga emas. Sekali lagi untuk skenario pergerakan harga minyak untuk posisi sell, tunggu konfirmasi seller atau tunggu sell di area yang lebih tinggi, kisaran harga 1785. Ya, saya juga belum bisa menyimpulkan untuk pergerakan sekarang ini cenderungnya ke atas atau ke bawah ya. Walaupun sekarang untuk dolar masih berpotensi untuk mengalami pelemahan ya. Artinya pergerakan emas sih sebenarnya secara ini kita main feeling ya, kita main feeling. Kalau feeling saya sih pergerakan harga emas ini akan melanjutkan kenaikan. Kalau saya lihat dari indeks dolar yang berpotensi kembali melemah ya. Tapi sekali lagi kita nggak bisa pakai feeling, kita harus tunggu konfirmasi dulu area resisten ini apakah ada tekanan seller atau berhasil di breakout oleh tekanan buyer. Ya, yang pasti sekali lagi pergerakan harga di atas dari garis uptrend line atau masih di atas 1740, trennya masih naik. Ya, seperti itu ya. Dan sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Di sini sudah hadir Pak Heri, ada Oma Krisnawati, ada Pak Yogi, kemudian Pak Edi, dan teman-teman yang lainnya. Selamat pagi. Silakan jika ada pertanyaan, dibuka mikrofonnya.
Silakan, mungkin Pak Edi ada pertanyaan. Ya, kalau saya lihat untuk pergerakan harga emas ya, selagi pergerakannya masih tertopang di atas garis uptrend line ini atau masih di atas 1740 ya, secara tren kecil pergerakan harga emas bisa berpotensi melanjutkan kenaikan. Jadi untuk target sementara memang di 1765 sebagai resisten harga, namun jika nanti level ini breakout, maka next target atau target kenaikan harga emas selanjutnya adalah di kisaran 1785. Yes. Iya. Jadi ini kalau kita mengacu pada harga-harga pada mayor pair ya, mayor pair yang lain ini sudah berubah tren semua. GBP sudah breakout dari downtrend line, kemudian ya ini ya, Euro kalau Euro masih di pertengahan. Tapi kalau untuk sterling sudah breakout nih tanggal 27. Kemudian Aussie juga tanggal 27 breakout downtrend line. New Zealand juga udah tanggal 16. Jadi kalau kita mengacu pada mayor pair, ada potensi juga untuk harga emas ini bisa breakout dari downtrend line. Jadi trennya bisa udah berubah naik sekarang. Ya kita lihat ya nanti. Tapi sekali lagi harus tunggu konfirmasi dulu di area resisten ini. Jika ada tekanan lagi dari seller, artinya akan terkoreksi lagi nih harga emas paling tidak sampai ke level 1740. Seperti itu Pak. Mungkin yang lain ada pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman, untuk analisa market hari ini, hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 saya akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Dan saya harapkan untuk analisa ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Pesan dari saya seperti biasa, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Kita ketemu lagi untuk analisa besok. Selamat pagi semuanya, salam profit. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Oma, terima kasih Pak Ari, terima kasih Pak Edi, dan terima kasih Pak Yogi. Thank you.